Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Adabul masajid, adab di masjid-masjid. Nah, ini. Jadi kalau kita pergi ke masjid ada adab-adabnya. Ya. Ini kalian apa suka ke masjid dah nih? Kalau maghrib sholat di masjid tak? Hah? Maghribnya sholat di mana? Di rumah. Nah, ini yang bagi yang sholat di masjid, perhatikan ini ya, perhatikan adab-adabnya supaya nanti kalian datang ke masjid tidak suul adab atau buruk adab, ya. Al-masajidu, bermula masjid itu buyutullah, rumah-rumahnya Allah. Jadi masjid-masjid itu adalah rumah-rumahnya Allah. Oh, kalau gitu Ustaz, Allah tuh punya rumah ya. Allah kalau dia punya rumah berarti butuh kepada tempat tinggal. Kalau Allah butuh kepada tempat tinggal, apa bedanya dengan makhluk? Nah, jadi pengertian Baitullah atau buyutullah, rumah-rumahnya Allah itu bukan maksudnya Allah itu butuh tempat kayak kita, ya. Bukan maksudnya Allah tuh butuh tempat bernaung, butuh tempat tidur, butuh tempat tinggal, dak, ya. Maksudnya Baitullah itu artinya adalah rumah yang mana rumah itu dipenuhi dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kalau kita masuk ke rumah Allah yang bernama masjid itu, maka kita akan mendapatkan banyak ampunan dan banyak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sudah paham ya. Jangan disamakan Allah punya rumah seperti kita makhluk punya rumah. Kalau sama nanti, nah, sama berarti Tuhan dengan makhluk. Nah, maksudnya adalah rumah rahmat Allah, rumah ampunan Allah, dan rumah maghfirah dan pahala dari Allah kalau kita masuk ke dalamnya. Itu yang dimaksud dengan masjid atau Baitullah. Waman uliqa dan barang siapa uliqa, digantungkan atau diikatkan, qalbuhu, hatinya si orang tadi, ya, hatinya orang tadi, biha, dengannya masjid, ya. Nah, apabila diikatkan atau digantungkan qalbuhu, hatinya seseorang itu, biha, dengan masjid, ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya macam mana hatinya tuh digantungkan dengan masjid? Pikirannya tuh pengen ke masjid aja, ya. Asal di pasar berjalan, sudah dekat-dekat zuhur, nengok jam, nah ini sebentar lagi waktu zuhur nih, aku nak ke masjid. Nah itu, ya, hatinya tuh selalu kepengen ke masjid. Nah ini, siapa yang hatinya tuh digantungkan ke masjidnya Allah tadi, ya, adallahu, menaungi Allah, akan Allah, fi zillihi, pada naungan yaumil qiyamah, nanti di hari kiamat. Siapa orang yang dia itu hatinya selalu terpaut, tergantung, terikat, selalu kepengen ke masjid, maka nanti katanya di hari kiamat Allah akan menaunginya, akan menaungi orang itu di hari kiamat. Hari kiamat itu susah, di padang mahsyar tuh panas. Nah, jadi kalau orang yang suka ke masjid,
maka nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terkait dan hatinya selalu kepengen ke masjid, maka akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kama fil hadis, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Ya, saya tidak hafal hadisnya. Pokoknya intinya begitulah, ya. Maka orang yang hatinya terpaut kepada masjid akan mendapatkan naungan Allah di yaumil qiyamah nanti. Nah, jadi adab-adab di masjid itu, orang yang terkait hatinya di masjid itu adalah orang-orang yang memenuhi adab-adab masjid. Apa adab-adabnya? Ya, fayutlabu, maka dituntut oleh orang yang apa tadi itu? Ya, udah dituntut akan di masjid itu, akan adab-adab di masjid, yaitu apa? Al-masyu ilaiha, berjalan ilaiha kepadanya orang itu, ya, bisytiyakin, ya, dengan penuh rasa rindu. Berjalan dia ke masjid itu, adab yang pertama, ketika ia berjalan menuju masjid, maka hendaklah diisi di dalam hatinya itu akan rasa rindu atau rasa cinta untuk datang ke masjid. Itu adab yang pertama, ya. Kemudian ma'as sakinati, dan beserta tenang jalannya tadi. Ya, jadi jalan ke masjid jangan lari-lari. Ya, ada sini kalau pergi masjid maghrib tuh lari-lari, ada tak? Nah, jalannya tenang aja, tenang, santai jalannya menuju masjid. Jangan terburu, Bu. Jangan terburu, jangan berlari-lari, tapi haruslah dengan sakinah atau tenang. Kemudian apalagi? Wal waqari, dan berwibawa. Tidak cengengesan. Ya. Orang berwibawa tuh tenang, santai, tidak cengengesan. Nah, itu ketika dia berjalan menuju masjid. Wadukhuluha, dan masuk, ya, akan masjid itu, ya. Apabila dia masuk akan masjid itu, yaitu adabnya yang selanjutnya, bil yumna, dengan kaki kanan. Ingat, kalau masuk ke masjid pakai kaki kanan. Nah, perhatikan kakinya. Kalau masuk ke masjid, masuk pintunya, tengok pakai kaki apa? Kaki kanan. Karena kalau ke tempat-tempat yang mulia harus pakai kaki kanan. Pergi majelis taklim, masuk majelis pakai kanan, ya. Kemudian setelah masuk tadi dengan kaki kanan, ma'a tanzifi, yaitu berserta juga ia membersihkan na'laihi, dua sandalnya, kharijaha, ya, di luar daripada masjid itu. Nah, kalau masuk bersihkan sandalnya, jangan sandalnya bercelicak, sandalnya kotor-kotor, ya, ditaruh walaupun di luar masjid, bersihkan dulu, ya. Ada tempat naruh sandalnya kan? Ada tempat naruh sandalnya. Nah, tempat naruh sandal tuh bersihkan dulu sandalnya yang bercelemotan tuh. Wa qauluhu inda dukhuli, dan mengucapkan ia, ya, inda dukhuli, ketika ia masuk ke dalam masjid itu, apa doanya, apa yang diucapkan, apa yang dibaca ketika masuk ke dalam masjid? Allahumma ftah li abwabar rahmatik. Nah, coba sama-sama. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Apa ada? Allahumma
Tahtahli abwaba rahmatik. Nah, masuk masjid tuh. Tadi pakai tangan kanan sebelum pakai tangan kanan, pakai kaki kanan. Sebelum masuk baca apa? Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Apali ya? Gampang tuh. Apali. Ketika masuk baca doa itu ya, dan memulai masuk ke dalam masjid itu dengan kaki kanan. Apa artinya? Ya Allah, bukakanlah kepadaku abwaba rahmatik, yaitu pintu rahmat Engkau. Nah, itu ya. Jangan masuk masjid sekendak hati, berlari-lari pula. Kemudian setelah masuk tadi, setelah membaca doa tadi, ya. Kemudian wa ada utahiyatil masjidi, yaitu menunaikan sholat tahiyatil masjid. Masuk jangan melakukan sesuatu yang lain ke masjid kecuali melakukan sholat tahiyatil masjid 2 rakaat aja. Jadilah, oh Ustadz aku lupa Ustadz, masuk tadi lupa aku berdiri untuk sholat tahiyatul masjid. Nah, kalau lupa sudah telanjur duduk, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah sebanyak 3 kali. Kalau lupa, ya. Nah, tapi kalau kita masuk masjid pengajian baca maulid ulama, sudahlah tuh, ya. Karena dalam ulama ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Itu pengganti daripada sholat tahiyatil masjid. Tapi usahakan ya, apalagi kecil-kecil ini. Kalau kecil ini sudah terbiasa masuk masjid tahiyatil masjid, ya, sebelum melakukan sholat wajib tahiyatil masjid dulu. Nah, nanti terbiasa insyaallah sampai tua, sampai besar. Tidak enak kalau masuk masjid tidak melakukan sholat demikian itu, ya. Nah, tapi kalau lupa baca tadi itu, ya. Kemudian wa taslimu, yaitu memberi salam. Nah, masuk masjid adabnya memberi salam. Jarang kita lakukan ya. Kalau masuk masjid memberi salam. Walau khalal masjidu minan nas, walau masjid itu kosong, tidak ada manusianya. Nah, walaupun kita masuk masjid manusianya tak ada, tetap kita memberi salam. Tapi jangan kuat-kuat. Orangnya tak ada. Assalamualaikum, sudah tahu di dalam ada orang. Jangan kuat-kuat, pelan-pelan aja. Ya, assalamualaikum. Nah, itu. Ingat, ada tak ada orang ketika masuk masjid mengucapkan salam. Kalau ada orangnya tidak apa-apa kuat-kuat. Tapi kalau tak ada orangnya, tidak usah kuat-kuat. Nanti orang bilang, nah apa pula orang ini, kata dia kan. Nah, cukup assalamualaikum, sudah masuk masjid. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasanya la yakhlu, tidak kosong. Ya, masjid tadi itu tidak kosong minal jinni wal malaikah, daripada bangsa jin dan malaikat. Kalau manusianya tak ada di dalam masjid tuh, ada jin di dalamnya, ya, pasti ada jin di dalamnya. Kalau tak ada jin, pasti ada malaikat rahmat di dalamnya. Nah, jadi kita tetap mengucapkan salam. Nah, walaupun kosong dari manusia, ya, karena diterangkan di sini tetap ada jin dan malaikat. Kemudian wal julusu, dan duduk bin niyatit taqarrubi, dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat ke situ bukan ngapa-ngapa kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa muraqabatu, dan muraqabah, merasa diintai, merasa diintip, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan main-main di masjid. Jangan berlari-lari di masjid, jangan berteriak-teriak di masjid. Karena apa? Karena Allah ada mengawasi kita.
Ya, nah bagi orang yang merasa diawasi oleh Allah, tidak berani dia berteriak-teriak. Tapi kalau ada yang merasa yang berani berteriak-teriak, berarti dia merasa Allah itu tak ada ngawasi dia. Nah, jadi orang yang masuk masjid pertama, dia niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian supaya diawasi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iktsaru min dzikrihi, dan memperbanyak zikrullah di dalam masjid. Kalau tak ada kalau tak ada melakukan yang lain selain taklim, selain pengajian, duduk misalnya masuk ke masjid, orang tak ada, kita sendirian, itu bagusnya apa? Adalah wal iktsaru min dzikrillah, memperbanyak daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bercakap yang lain, ya. Atau kita berdua masuk masjid dengan kawan, ya. Nah, perbanyak zikir. Nah, gitu. Jangan bercakap sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi yang maksiat. Tapi kalau bercakap itu perkara akhirat, tidak apa-apa, ya. Misalnya kita datang berombongan berlima, tidak berzikir, tapi bicara tentang sesuatu yang manfaat, sesuatu yang baik, sesuatu tentang agama, tak apa-apa, ya. Kemudian wahabsun nafsi, dan menahan akan nafsu, anisyahwati daripada syahwat. Nah, di masjid jarang lah ya ada syahwat, ya. Tapi dituntut juga kita menahan diri daripada nafsu, anisyahwati, daripada syahwat. Wajtinabu khusumahu, ya, dan ia tidak berbantah-bantah, berteging-tegingan, berdebat-debat yang tak karuan di masjid. Nah, itu meninggalkan ia daripada berdebat, daripada berbantah-bantah itu. Wa alla yantaqila, dan hendaklah ia tidak berpindah-pindah duduk, ya, berpindah-pindah min makanihi, daripada tempatnya tadi, illa lihajati, kecuali ada hajat. Sebentar duduk di masjid, duduk di sini, sebentar pindah lagi ke sana, sebentar pindah lagi ke sana, pindah terus ujung ke ujung masjid diduduk, entah apa entah, panas mungkin anunya pantatnya, ya. Pindah sana pindah sini, pindah sana pindah sini, itu jangan di masjid, ya. Nah, jangan berpindah-pindah. Karena apa? Orang kalau duduk di masjid, di situ dia duduk, rahmat Allah tuh turun. Nanti dia duduk lagi di situ, turun lagi rahmat Allah. Kalau dia pindah-pindah, Allah nak ngasih rahmat ke sini, dia pindah pula ke sana. Ya, Allah nak ngasih ke sini, dia pindah pula. Begitu, ya. Makanya saya nengok ayahanda kita Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab tuh saya perhatikan terus. Kalau hari Jumat tuh saya tahu posisinya di mana. Dari kecil sampai beliau mau meninggal, di situlah duduknya kalau hari Jumat itu. Kecuali beliau terlambat. Kalau terlambat beliau bisa duduk di emperan. Nah, ini pelajaran juga nih. Padahal beliau tuh ulama besar, ya. Beliau tuh Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab tuh ulama besar. Tapi kalau beliau terlambat, mungkin ada hajat yang membuat beliau terlambat. Pernah saya tengok beliau duduk di emperan. Di emperan dekat dekat kaki lima Masjid Agung tuh, ya. Nah, pernah beliau di situ. Karena kalau masuk udah penuh sudah, beliau terlambat datang. Nah, begitu. Padahal dia ulama besar. Ini ngajarkan kita supaya tawadhu. Jadi kalau kita masuk masjid, kalau orang sudah penuh, jangan belagaan mentang-mentang kita nih ustaz, mentang-mentang kita nih apa kan gitu kan. Oh, orang dikikik-kikihnya, minggir. Aku duduk dekat depan situ. Nah, jangan, ya. Nah, saya tengok waktu kecil masih MTS PHI dulu, sampai tamat aliyah, sampai sekolah kuliah, sampai beliau mau meninggal, disitulah tempat duduk ayah itu, di sebelah kiri paling depan di Masjid Agung itu, sebelah kiri paling depan, di situ beliau duduk, tidak pernah berpindah-pindah kecuali terlambat. Nah, itu namanya maksudnya istiqomahnya beliau menempati tempat ketika di masjid. Kemudian perhatikan lagi, ya. Wa alla yunshida, dan hendaklah tidak mencari
dhallatan, barang yang hilang di masjid. Pengumuman. Ada tak di sini yang menemukan kunci motor aku hilang? Di dalam masjid pengumumannya. Tidak boleh. Jangan. Itu. Jangan cari-cari juga. Jangan cari-cari juga. Kalau sudah kita pakai tasbih, kita bawa tasbih ke masjid. Tasbih gitu tuh mahal harganya 100 lebih. Kaukah sekali pas berzikir nak balik tertinggal di masjid. Nah pas ke rumah baru ingat, dicari lagi ke masjid, ndak ketemu lagi, sudahlah. Jangan dicari-cari, jangan dibongkar-bongkar lemari masjid, jangan apa-apa, jangan begitu jangan mencari-cari yang hilang atau barang hilang di dalam masjid. Kemudian wa alla yarfa'a sautahu, dan hendaklah tidak mengangkat sautahu akan suaranya. Artinya jangan menyaringkan suara di masjid. Nah ini anak-anak nih yang kecil-kecil, ingat kalau ke masjid jangan berteriak-teriak. Ada yang berteriak-teriak sini? Wa alla yarfa'u sautahu, jangan mengangkat suara, jangan berteriak-teriak di dalam masjid. Nah kan sudah ngaji malam nih sudah ngaji kan malam nih kan. Nah jangan lagi berteriak-teriak di masjid. Paham? Nah kemudian bihadratil musallin, apalagi di situ orang ada sholat, apalagi kita berteriak-teriak itu di dalamnya ada orang lagi sholat. Nah itu tambah tidak boleh ya. Kemudian wa alla yamurra baina aidihim, dan hendaklah juga kita itu tidak lewat baina aidihim, di antara mereka-mereka yang sedang sholat tadi. Tidak boleh lewat di situ ya. Kalau kita lagi sholat, nih perhatikan, kalau kita lagi sholat sunnah, ada orang lewat depan kita, boleh kita kasih tangan begini, boleh kita begitu kan? Paham enggak? Kita lagi sholat sunnah, ada orang lewat di depan kita nih, enggak paham dia, kita enggak boleh lewat depan orang sholat ya. Boleh kita beginikan tangan kita, tidak batal sholat kita. Maksudnya nyangga dia supaya jangan lewat. Nah, paham? Kawan kita lewat depan tuh, kita sangga gini, dah jadi dia lewat, boleh ya. Tidak boleh lewat di hadapan orang yang lagi sholat. Wa alla yashtaghila, bisan'ati, dan hendaklah juga tidak berbimbang bisan'ati dengan suatu pekerjaan ketika di dalam masjid itu ya. Artinya bagaimana? Kalau zaman bahari orang jarang melakukan ini, tapi kalau sekarang banyak orang melakukan aktivitas pekerjaan atau apalah begitu ya di dalam masjid. Apa tuh misalnya? Main HP. Zaman bahari orang tak ada HP ya, main HP di masjid. Sekali ngapa dia main HP? Rupanya berunding bisnis, Bang. Berunding bisnis. Pinang sudah naik dak nih? Kawannya nanya lewat WA, dijawabnya lagi di dalam masjid. Oh iya lagi naik nih pinang nih, ngechat. Berapa harga pinang sekarang? Dalam masjid tuh, ya? Dibalasnya WA-nya, Nah itu tidak boleh. Sekarang tuh sering orang begitu ya. Orang yang kerja di bank misalnya, masuk ke masjid, ternyata ada nasabah kah, ada apa tawaran pinjaman kah segala macam, dia balas ke masjid, keluar dulu dari masjid kalau dia mau melakukan hal yang demikian itu ya. Atau telepon ya, pas lagi di masjid, lagi duduk, lagi etikaf, ada orang nelpon. Yang nelpon itu rupanya rekan bisnis. Pak,
aku nih nak ngantar nih barang nih, boleh tak? Oh boleh lah, nanti ke rumahnya jam sekian-sekian. Berapa tuh harganya? Oh langsung berunding. Padahal di dalam masjid. Jangan. Keluar dulu bawa HP-nya, cakap itu di luar masjid. Tidak boleh melakukan aktivitas seperti itu. Kalau zaman bahari jarang orang melakukan gitu, sekarang nih sering, ya. Nah. Kemudian wa'alla dan hendaklah jangan juga yakhuda, masuk bergabung fi kalami ahli dunia, pada orang yang bercakap-cakap, orang yang ya bicara-bicara tentang dunia. Liyaslama, ya supaya selamat, minal wa'idi, ya akan ancaman al-waridi yang datang fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sabdakan oleh Rasulullah SAW, ya'ti fi akhir zaman, ya akan datang suatu saat nanti, pada akhir zaman nanti, nasun, segolongan manusia, min ummati, daripada umatku, ya'tunal masajida, yaitu mendatangi ia akan masjid-masjid, yaquduna, duduk mereka itu, fiha, padanya, di masjid-masjid itu, ya halakan, ya membuat lingkaran-lingkaran seperti orang membuat halakoh lingkaran begitu. Dzikruhum, menyebut atau sebutan mereka, ad-dunya, yaitu tentang perkara-perkara dunia, wa hubbud dunya, dan mencintai dunia. Kalau ada orang di masjid berkumpul, membuat halakoh, duduk, cakapnya tentang dunia di situ tuh. Paham cakap tentang dunia? Cakap tentang bisnis, tentang pekerjaan, duduk di masjid, buat lingkaran. Oh, aku tadi beli gula segini. Aku pinang aku segini harganya gini. Di dalam masjid. Pokoknya bercakap sesuatu yang hubungannya dengan dunia. Berdagang kah apa saja. Tidak ada masalah agama tapi masalah dunia berkumpul dia di situ. Jangan kita ikut bergabung di situ, ya. Karena takut kita akan ancaman seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, itu akan datang nanti kata Rasulullah di akhir zaman nanti, umatku itu dia datang ke masjid, duduk, ya, membuat halakoh, tapi di situ dia menceritakan dunia. La tujalisuhum, janganlah engkau ikut duduk dengan mereka itu, ya. Falaisa, maka Allah, falaisa lillahi bihim hajatun, Allah tidak butuh dengan mereka itu, karena Allah tidak butuh, ya Allah tidak penting dengan mereka itu. Nah, itulah bahasa enaknya, ya. Jangan ikut-ikut, jangan bergabung dengan orang-orang yang duduk di masjid membuat halakoh atau berkumpul 1, 2, 3 orang, dia bercerita tentang dunia. Maka jangan bercerita dunia di masjid. Saya sering dengan Bang Sahrul nih, kalau berunding masalah apa, kita nanti di masjid, kata Bang Arul, berunding masalah apa, kata Bang Arul kan, berunding masalah ini, kalau masalah dunia saya tidak mau. Tapi kalau masalahnya untuk kebaikan majelis, masalahnya untuk kemaslahatan majelis taklim, untuk bicara masalah agama, untuk ngaji, tidak apa-apa di masjid, bagus, Allah suka nengoknya. Tapi kalau bicaranya tentang dunia, itu nanti ada ancaman Rasulullah SAW, jangan ikut. Maka hati-hati yang sering ke masjid, hindari daripada perkara-perkara yang demikian itu. Faida aradal khuruja, dan apabila engkau itu apabila hendak keluar dari masjid itu kita sambung pada pertemuan yang akan datang, karena waktunya ini panjang pembahasan masalah ini, ya. Nah, kita sambung yang akan datang saja. Wallahu alam bissawab.